Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk sore yang Tuhan sediakan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati ibadah yang bersungguh dengan sesama saudara seiman. Bagian yang terbaik Tuhan telah sediakan untuk boleh kami miliki, yaitu firman. Pimpin kami semua mengalami firman yang mengubahkan, firman yang menghidupkan, firman yang sungguh mengarahkan kami kepada jalan. Terima kasih, kami siap belajar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya silakan kembali. Salam. Mari sebelumnya kita buka terlebih dahulu dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Matius 4 ayat yang ke-17, ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu, berita dari Tuhan Yesus, ya, kalimat pertama yang dikhotbahkan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah tentang kerajaan surga, ya, dan kerajaan surga. Banyak perumpamaan juga, ya, kiasan-kiasan yang Tuhan Yesus sampaikan, semuanya juga bertemakan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, semua secara khusus juga mengusung atau secara bahkan tertulis, sering tertulis kerajaan surga atau kerajaan Allah, berulang-ulang itu dituliskan. Nah, bagian yang terkenal yang sering kali kita dengarkan lewat khotbah atau mungkin sempat panjenengan semua baca adalah tentang khotbah di bukit. Bisa dicek di Matius pasal 5 sampai 7. Di sana temanya adalah khotbah di bukit, karena waktu itu Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan dia berkhotbah didengarkan oleh banyak orang. Nah, coba saya ajak kita semua sedikit review mengenai apa yang disampaikan oleh Tuhan di atas bukit. Beberapa bagian terkenal itu sering kita dengar. Kita tahu mengenai kamu adalah terang dan garam dunia. Itu bagian dari khotbah di bukit. Kita semua sering mendengar ayat yang berbunyi, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu pun juga bagian dari khotbah di bukit, tema kerajaan Allah. Doa yang terkenal, kalau saya sering mendengar, kalau tidak bisa berdoa, maka doa ini dijadikan sebagai doa satu jagat. Wes ngatasi kabeh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu pun juga termasuk bagian dari khotbah di bukit. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Itu pun juga bagian khotbah di bukit. Nah, ada bagian yang sangat unik sekali saat ini kita melihat bersama-sama mengenai tema kerajaan Allah dan siapa saja yang diterima di sana, ya. Bapak Ibu, kita melihat dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-3 sampai 6. Mari kita perhatikan, kita simak bareng-bareng. Matius 5 ayat 3 sampai 6, ya. Ayat 3 sampai 4 dulu kita baca. Perhatikan, lihat di layar LCD sudah ditampilkan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat yang kelima sekarang. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, Bapak Ibu, dinalar bareng-bareng, ya. Kembali lagi, yang ayat yang ke-3 dan 4 tadi. Berbahagialah orang yang miskin. Ning di bahagia nih Bapak Ibu. Miskin itu apa bahagia?
Berbahagialah orang yang tidak punya uang. Mumet Pak, gak ada duit itu mumet. Sebabnya saya katakan seolah-olah ayat dari ucapan bahagia ini mengatakan berbahagialah mereka yang tidak bahagia. Ini kan undangan kerajaan Allah, ya, ulun saking kerajaan surga ini menyebutkan berbahagialah mereka yang tidak bahagia. Di sini siapa yang sudah, Pak, puji Tuhan, urip wis kebak bahagia, lu berbahagia Pak. Aku ora tahu gratis pikiranku, sambat kuwi adoh saka lambeku. Nah, aku wis super Pak bahagia. Saya baca di sini kita tidak berani mengklaim I am happy. Loh. Tetapi puji Tuhan kali ini undangan kerajaan Allah dinyatakan dan disampaikan, berbahagialah mereka yang tidak bahagia, berbahagialah mereka yang miskin, berbahagialah mereka yang susah. Atau mungkin katakanlah kita coba rodok disetop nih, ya, rodok dikembangkan. Berbahagialah mereka yang punya utang, berbahagialah mereka yang sering kalah. Berbahagialah mereka yang sakit. Karena firman Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Di mana bahagianya? Oh, ini sudah kontras. Namanya bahagia itu antonimnya, lawan keadaan atau lawan katanya adalah duka. Bahagia itu sama saja dengan sukacita. Dan di sini firman Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang sedang tidak bahagia. Ya, berbahagialah orang yang sakit. Berbahagialah orang yang tahu arti dari langganan tukang pijat. Beda Pak, sebenarnya bahagia secara dunia, berbahagialah orang yang sehat walafiat. Tetapi kalau dikembangkan dari ucapan bahagia ini, orang yang sakit pun ternyata bisa bahagia. Mereka yang mungkin langganan koyok, langganan pijat, itu pun juga punya prospek, punya kemungkinan, punya pintu gerbang kebahagiaan. Secara khusus yang dari kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas firman Tuhan ini atau kata-kata ini sangat berbeda, bahkan sangat bertentangan dengan ukuran bahagia versi dunia. Di dunia ini selalu menyebutkan, apalagi pandemi, masa seperti ini, krisis seperti ini, berbahagialah orang sing duwe-duwe. Berbahagialah orang yang punya tabungan sing ra entek pitung turunan, ya. Yang lainnya sedang krisis, yang lainnya isine sambat, yang lainnya isine terus tabungan, ya. Rasa banget pemasukan berkurang, pengeluaran tetap orang melu-melu berkurang, ya. Uang masuk rodok seret, tagihane tetap kenceng. Nah, berbahagialah mereka yang punya uang. Berbahagialah mereka yang sehat walafiat, ora sambat, ora tahu flu. Apalagi musim-musim seperti ini, wah dengan dikaruni istilah seperti itu, ya. Anjing watuk lah, itu dirasani macam-macam. Bapak Ibu, berbahagialah mereka juga yang terkenal. Aku ki wong cilik. Berbahagialah mereka yang punya jabatan. Berbahagialah mereka yang punya otoritas, punya kuasa. Berbahagialah mereka yang juara, yang menang. Karena di mana-mana namanya lomba, kalah nih ngisin-ngisin ke. Menang baru terkenal, menang baru dikenal. Kalau kalah, itu sama saja dengan rendah. Sekali lagi kita belajar tentang undangan kerajaan Allah ditujukan bagi mereka yang kadang tidak diperhitungkan di luar nalar kita.
Karena tadi seperti yang saya katakan, berbahagialah mereka yang tidak bahagia. Semua punya potensi bahagia, semua punya anugerah dan kemungkinan mendapat anugerah kebahagiaan yang daripada Tuhan. Tidak harus syaratnya Anda kaya, duit, tidak harus semua sehat walafiat dan sebagainya, tidak. Tetapi apapun kondisi saat ini, kesusahan, keadaan, kepahitan, perasaan yang mungkin campur aduk karu-karuan kali ini, firman Tuhan sampaikan, berbahagialah mereka yang tidak bahagia. Bapak Ibu, kita akan lebih dalam lagi belajar mengenai satu berita tentang kerajaan Allah. Ada yang unik dari kerajaan Allah ini, dan saya rasa ini akan menjadi bagian pembicaraan kita. Mari kita lihat bersama-sama Matius 18 ayat 3 sampai 4. Matius 18 ayat 3 sampai 4. Lalu Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bapak Ibu perhatikan, tiket kerajaan Allah ya. Tiket kerajaan Allah itu digambarkan atau diilustrasikan sama seperti menjadi anak kecil, ya. Bahkan di sini kita melihat bahwa yang terbesar, yang paling dimuliakan, yang paling diagungkan, mendapat porsi perhatian yang lebih dalam kerajaan surga, bukanlah mereka yang jam terbang pelayanan tinggi, bukanlah mereka yang bernubuat, melakukan mujizat dan lain sebagainya, tidak. Tetapi Alkitab secara jelas menuliskan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar, dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, perhatikan di sini kita akan belajar menjadi anak kecil, ya. Tetapi tolong di garis bawahi, bukan menjadi kekanak-kanakan. Tetapi mari kita belajar arti menjadi anak kecil yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia ini istilahnya sama seperti majemuk setara, ya. Kalimat majemuk setara, di mana ada persamaan, ada pola yang sama, ada maksud yang sama. Perhatikan ini, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, itu berarti artinya sama. Bertobat itu artinya sama dengan menjadi anak kecil. Merendahkan diri dan menjadi anak kecil itu pun juga sama. Jadi di sini kita bisa mendapatkan satu poin di sini dikatakan bahwa bertobat, merendahkan diri itu sama dengan menjadi anak kecil. Ini istilah atau pola yang maksudnya sama. Meskipun rangkaian katanya berbeda, tetapi yang diinginkan supaya kita mengerti adalah arti atau pola bertobat, arti atau pola merendahkan diri, arti atau pola kecenderungan menjadi seperti anak kecil itu mirip-mirip, itu sama. Ya, boleh perhatikan maksud saya. Nah, terus polanya apa Pak? Pola dari bertobat, pola dari merendahkan diri, pola dari menjadi seperti anak kecil itu apa? Saya mendapatkan satu poin bahwa menjadi anak kecil itu artinya tidak ada kebutuhan pegang kendali. Menjadi anak kecil itu artinya sekali lagi tidak ada kebutuhan untuk memegang kendali. Bapak Ibu, jarang kita melihat anak kecil itu ngatur, ya.
anak kecil ngatur wong tua itu wagu atau bisa dikatakan kualat, ya. Yang terjadi adalah orang tua yang ngatur anak kecil. Hidup seorang anak itu 100% diatur, apalagi masih kecil. Kalau sudah remaja, dewasa, ya sudah mengerti tanggung jawab, sudah bisa berpikir sendiri. Tapi kalau semua masih balita, masih anak kecil, 100% hidupnya diatur. Anak kecil hidup dalam kebergantungan dan percaya total kepada orang tua. Apapun omongan orang tua itu mesti dipercaya. Ada orang tua supaya anaknya malam-malam nggak pergi mengatakan ojo lunga, aku digondol wewe. Nah, itu sudah ditangkap si anak bagi kebenaran ini. Malam-malam ada wewe. Nah, cara orang tua bujuk anaknya atau ngatur anaknya supaya tidak pergi malam-malam seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga seringkali kita tahu bahwa anak kecil itu tinggal dengan orang tua, tinggal bersama orang tua, itulah nyamannya. Beberapa mungkin kita pernah mengalami anak kita mungkin dijak main dengan Pak Bini, Pak Like, atau om tantenya, atau mungkin orang yang kenal dekat, ya. Meskipun dijajaknya kemana-mana, tapi ujung-ujungnya pasti akan berkata pulang, pulang. Nah, karena di hati seorang anak nyamannya adalah orang tua. Meskipun ikut om, tante, Pak Le, Pak Bini diujo, dijajaknya kemana-mana, dijak nyanditi. Meskipun di rumah kadang diseneni, disamleki, kadang dione-one nih. Tapi hati seorang anak 100% sadar bahwa aku iki hidupku, destiniku, nyamanku adalah di rumah bersama orang tua. Sekali lagi, seorang anak tidak ada kebutuhan atau kepentingan untuk memegang kendali. Meskipun anak punya selera, anak punya ego, anak punya keinginan, tetap 100% orang tua kendalikan. Misal soal makanan, namanya anak kecil di mana-mana mayoritas suka yang namanya mie, es krim, coklat, permen, itu makanan wajib mutlak seorang anak. Kita seringkali bujuk anak itu nggak mungkin, ayo nanti tak sarungi lo deh, ayo gelem aku, nggak mungkin. Mesti cara bujuknya dengan kesatuan es krim. Nah, kesatuan kuota orang mudeng, anak kecil kuota apa? Bapak Ibu, anak kecil sukanya makanan-makanan seperti itu. Tapi orang tua sadar bahwa kalau diterus-teruskan makan seperti ini, ujung-ujungnya pasti akan radang, rawan sakit, flu, batuk, dan sebagainya. Sehingga orang tua akan berlaku tegas, sedikit memaksa. Nek zaman biar ragilem mangan dicekoki jamu. Nah, ini contoh-contoh bahwa apapun polamu, apapun karepmu, apapun selera lidahmu, kamu harus sehat. 100% orang tua yang ngatur. Cita-cita pun juga sama. Cilianku, rambutku dicukur kunjung, ya. Kemudian ujung-ujungnya juga ben dadi dokter. Semua diarahkan, semua ditanamkan, diatur, bahkan soal mimpinya, cita-citanya, masa depannya diarahkan oleh orang tua. Bapak Ibu, ini yang saya maksudkan bahwa seorang anak dimanapun tidak ada kebutuhan untuk pegang kendali, ya. Dan meskipun mereka kadang ada keinginan, orang tua akan tetap bahkan membatasi. 100% kendalinya tetap di tangan orang tua. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya pegang kendali itu enak, keren. Dosa pertama kali dilakukan oleh Adam dan Hawa
ini bicara soal godaan kendali. Hawa digoda, jika kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah. Kamu akan seperti Yang Maha Kuasa. Hidupmu akan ngatur, dan kamu bebas, orang perlu diatur. Digoda soal pegang kendali. Bapak Ibu, kita semua cenderung suka memegang kendali. Kita semua suka mengatur sesuai karepku, sesuai pikiranku, sesuai butuhku, sesuai prioritas. Kita semua suka untuk ngatur. Punya uang sedikit, ya, katakanlah mungkin ekonomi kita rada mundak titik. Yang terjadi apa? Seringkali kita merasa memegang kendali atas hidup kita. Kemudian ketika ada mungkin tetangga atau mungkin saudara atau mungkin orang yang ekonominya di bawah kita, cara kerjanya tidak seperti kita, kita merasa lebih sip. Dan kemudian muncullah yang namanya penghakiman. Lah kerjane kaya ngono, pantesan ra nyantol-nyantol, pantesan dompete bolong terus ae kecel mrono mrene, ya. Kakek bolongan, ya, kakek lalu kan tutup lubang itu. Uripku iki, caraku mengendalikan, cara mengatur ekonomiku lebih baik. Merasa memegang kendali, menghina atau memandang rendah orang yang lain, yang ekonominya, yang cara kerjanya atau cara ngatur ekonominya terbukti atau terlihat lebih rendah. Berapa mungkin kita juga sering mengalami ketika kita mungkin lagi istilah jone jotaan karo tonggo, lagi gregeten karo tonggo, pas kumpulan PKK atau mungkin kumpulan ada pertemuan dan sebagainya, aku males ketemu wong kae, lek iso menghindar. Duduke mematuhi peringatan dari pemerintah, social distancing, jaga jarak, ojo nyedak-nyedak, ojo lungguh jejet, ojo nganti 5 meter dari dia. Lek perlu rasan nyaman. Karena apa? Kita pengennya memegang kendali. Kalau aku cedak-cedak, ngerti cincine, ngerti gerencengane, nah itu gak ada aku gregetan. Ini contoh-contoh bahwa kita ini sukanya memegang kendali. Entah lewat kegiatan secara aktif atau secara pasif kita inginnya kita pegang kendali. Bapak Ibu, dampak jika kita tidak memegang kendali itu pasti akan dianggap miskin, ya, karena ekonominya orang lain tidak terkendalikan, duitnya ngalor ngidul ngetan lon digawain, tak terkendali, artinya miskin. Kemudian kalau sudah seperti itu kadang dihina, dikucilkan, jadi bahan ejekan atau bahan omong. Artinya ketika sudah tidak pegang kendali ini, maka akan menjadi orang yang rendah. Nah, dari sini Bapak mulai mengerti apa yang saya maksudkan. Bertobat itu sama seperti menjadi anak kecil, menjadi orang yang rendah hati atau rendah diri. Artinya hidupnya tidak punya kendali. Firman Tuhan pun lewat ucapan bahagia yang tadi di awal saya sempat singgung, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita. Sebenarnya itu pun juga mengacu secara arti rohaninya. Berbahagialah mereka yang merasa hidupnya saat ini ada di titik terbawah dan tidak terkendali. Bapak Ibu, di sini kita akan belajar bahwa menjadi anak kecil itu artinya tidak memegang kendali,
Dan itu sama seperti arti bertobat, itu sama seperti arti merendahkan diri. Dan saya mendapatkan poin lagi di sini bahwa itu arti dari beriman kepada Tuhan. Kita tahu bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, pintu satu-satunya, ya, tiket satu-satunya untuk masuk dalam kerajaan Allah adalah iman kepada Tuhan Yesus. Dan iman kepada Tuhan Yesus ini kita diajarkan bahwa kita tahu Yesus Kristus Anak Allah datang untuk menebus kita, datang untuk menggantikan posisi kita. Dan kemudian ketika kita tahu firman Tuhan ini, kita mengalami yang namanya pengampunan. Beberapa dari kita mungkin pernah mengalami merasa mak celes ning ati, mak plong ning dodo, karena merasa ada beban di hati ini yang kemudian diangkat oleh Tuhan. Dan seolah diterima, dipeluk oleh Tuhan Yesus. Dan mungkin beberapa sempat menangis, haru, menangis bahagia karena mengalami arti diampuni, arti diterima oleh Tuhan. Di sini tadi di awal kita namanya iman itu level pengetahuan bahwa Yesus datang untuk menebus, kemudian kita level pengalaman diampuni, diterima oleh Tuhan. Dan kemudian dari iman itu setelah pengetahuan, pengalaman, barulah level penyerahan diri atau penyerahan kendali. Bapak Ibu, bagian yang ketiga ini yang kadang tidak mudah. Bagian yang ketiga ini prosesnya perlu sampai seumur hidup dan akan terus menerus kita alami. Kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, apa yang Tuhan rancang, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Apalagi tadi di awal sebelum firman kita menyanyikan pujian, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Apa yang kau buat, kasihmu, pengorbananmu itu sangat-sangat besar. Kita tahu firman itu, kita tahu rancangan Tuhan, dan kita bersyukur untuk semuanya itu. Cuma yang menjadi pertanyaannya, apakah kita siap menyerahkan total? Memang firman Tuhan itu baik, memang firman Tuhan itu yang terbaik untuk aku kerjakan. Neng, nah saya kata neng itu alasannya tok ya apa? Memang mengampuni, memaafkan itu memang anjuran firman dan itu baik. Neng, tok ya apa? Kenapa berat? Karena kita masih setir kendali. Bapak Ibu, saudara sekalian, sekali lagi firman Tuhan adalah baik. Menyerahkan hidup pada kendali firman, itulah jalan terbaik dan jalan tersehat bagi jiwa kita. Mari kita lihat Mazmur 19 ayat yang ke-8. Mazmur 19. Mazmur 19. Ada di Mazmur 19 ayat yang ke-7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kemudian ayat yang ke-11. 11. Ya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Alkitab mengatakan firman Tuhan itu baik, firman Tuhan itu menyegarkan, firman Tuhan itu lebih berharga. Meskipun harga emas kali ini mudah raumum, tetapi firman Tuhan lebih berharga, lebih bernilai dari emas tua. Bahkan meskipun madu itu manis dan menyehatkan, tapi firman Tuhan lebih manis dan lebih menyehatkan.
Kita tahu firman Tuhan ini. Apakah kita siap menyerahkan kendali? Seringkali kita ini lebih memilih hikmat kita sendiri, ya. Meskipun kita tahu firman Tuhan, emosiku Pak, loro hatiku. Nek aku ngalah terus-terusan aku tidak, aku rendah seperti ini. Padahal teman-teman tadi berkata berbagailah orang yang rendah hati, yang lemah lembut, yang ngalah pun juga masih punya potensi untuk bahagia. Bapak Ibu sekali lagi, tiket kerajaan Allah, ya, untuk bisa sampai ke kerajaan Allah ini kendaraannya hanya punya satu setir. Di mana-mana namanya kendaraan yang dengan naik bis itu setir mung sitok. Nek tempat duduknya 50 setire 50, wah tekan-tekan. Apalagi bicara soal kerajaan Allah ini, Tuhan menghendaki hidup kita mutlak milik Tuhan, harus belajar dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan. Belajar menyerahkan hidup kita, arti beriman bukan sekedar percaya, tapi mau diatur oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerinduan hati saya sebagai gembala, sebagai pelayan tempat ini adalah kita semua mengalami yang namanya betapa indahnya, betapa sehatnya ketaatan di dalam Tuhan, dan betapa kita pun juga pasti akan mengalami berkat selama kita mau ada di jalan Tuhan. Tapi hati kita jangan cari berkatnya, carilah Tuhan, maka Tuhan akan perintahkan berkatnya untuk kita. Sehingga kita semua mengalami bahwa di dalam Tuhan itu ada kesenangan. Di dalam ketaatan kepada Tuhan, itulah hobi dan kesehatan kita. Dan selama kita ngeyel, selama kita ngotot, selama gengsi kita masih mendebat firman Tuhan, percayalah, sakit hati, kecewa itu rawan dan pasti akan kita alami. Tadi di awal saya ungkit bahwa firman Tuhan itu sehat. Firman Tuhan adalah kesegaran bagi jiwa kita. Dan rinduan saya, hati kita pun ke depan akan bisa berkata, hobiku yang paling utama adalah belajar mentaati Tuhan. Kesenanganku adalah hadirat Tuhan. Sama seperti ujian yang di awal, kita bisa berkata lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Beberapa di antara kita mungkin punya Pak, aku pantai Harun itu enak banget Pak. Seandainya aku seminggu di kono, wah nyenengke. Tapi mari lambat laun kita akan sependapat, sepakat dengan apa yang pemazmur katakan. Hobiku, kesenanganku adalah hadirat Tuhan. Hobiku dan kesenanganku adalah taat kepada Tuhan. Dan disitulah poin bahwa kita semua telah menyerahkan kendali kepada Tuhan. Belajar pasrah, belajar menyerah kepada Tuhan. Gak usah ngotot-ngototan dengan Tuhan, karena percayalah tidak ada gunanya. Kita akan susah sendiri. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita dan sungguh akan meneguhkan hidup kita, menyerahkan kendali kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita duduk kepala, kita akan bersyukur untuk firman Tuhan ini. Saya minta untuk musik bisa maju depan, bersama diri, semua sudah menerima